Baik, untuk atap miring kita pahami dulu bahwa atap miring agak sedikit berbeda dengan atap datar. Kalau atap datar, beban itu hanya berasal dari atas atau beban vertikal aja. Cuman ketika kita berbicara atap miring, ada beban lateral juga atau beban horizontal. Seperti ini ya ilustrasinya. Jadi karena dia punya ketinggian tertentu, beban dari samping itu muncul dari angin, terus ya yang utama sih angin sih. Kalau gempa terkait datar juga kena gempa, tapi kalau atap miring memang lebih besar ya risikonya karena dia lebih lebih tidak merata ya bebannya di setiap titik sehingga ketika terjadi gempa itu lebih berisiko. Itu kira-kira ada beban vertikal, ada beban lateral. Oleh karena itu eh, ada beberapa komponen yang harus dipastikan selalu ada. Yang pertama di kuda-kuda maupun gewel yang fungsinya untuk menahan bentuk atap miringnya. Kemudian ada ikatan angin yang mengikat antar kuda-kuda tersebut sehingga dia tidak goyah secara horizontal atau secara lateral. Itu ikatan angin nanti fungsinya untuk tarik ya, ditarik untuk apa? Saling menarik setiap eh, kuda-kuda sehingga mereka dengan saling menarik kan saling mengakukan gitu. Ini contoh lebih apa ya? Mungkin lebih mudah dipahami ya. Ikatan angin mungkin kalau di rumah ada yang rumah apa namanya pakai kuda-kuda kayu maupun baja ringan, contohnya kayu ya. Coba kalau nggak dilihat di bawahnya genteng itu kayak apa? Selain kuda-kuda ini pasti ada ikatan angin. Kalau nggak ada perlu dipertanyakan itu kalau ada gempa berbahaya itu. Gak usah gempa aja udah cukup baik kalau kena angin yang kencang sekali dan selanjutnya itu akan terjadi goyangan ya dari kuda-kuda. Bayangkan kalau kuda-kuda goyang, penutup atapnya bisa kotak-kotak nanti ya kayak gitu. Kalau nggak kelihatan ketutupan plafonnya jebol aja. Selanjutnya ini ada ikatan angin baja ringan. Jadi ketika kita pakai kuda-kuda terangkat atap dari galvalum ya sering orang bilang atap galvalum gitu itu atap baja ringan ya. Salah satu jenisnya aja galvalum gitu. Galvalum itu galvanis aluminium kalau nggak salah ya. Iya kayak gitu lah. Ya pokoknya begitu. Terus selanjutnya ini contoh ikatannya hampir sama kan ya. Jadi tetap ada yang menyilang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kemudian ditambah lagi dengan yang pengikat yang horizontal seperti ini. Kenapa lebih banyak? Karena baja ringan ini lebih apa ya kak saya bilang lebih jenis namanya lebih ringan ya. Jadi lebih mudah patah dibandingkan si kayu. Mereka seperti itu. Selanjutnya ini ada baja yang nggak ringan, alias baja berat, alias baja lah. Jadi contohnya ini baja IWF ya. Jadi ini kuda-kuda portal ya, bukan kuda-kuda sih, ini portal ya, langsung dari kolom langsung bentuk segitiga ke atas gini. Kemudian ada gording-gording dari atau kalau kita sebut tadi di awal setelah teori itu teorinya Francis D. Catching itu balok sekunder. Nah ini balok primernya yang GF gede-gede ini. Ikatan angin yang mana? Ini silang-silang ikatan angin dari seling baja. Jadi dia agak lentur ya, dan kemudian dia dirapetin di baut gitu dia semakin rapat semakin kencang ya, menarik setiap kuda-kuda terhadap kuda-kuda yang lain. Makanya jadi sangat kokoh. Nah, kalau itu pentingnya ikatan angin di rangka atap miring. Jadi jangan dilewatkan. Terutama kalau untuk kebutuhan gempa di buku pedoman bangunan tahan gempa dari pemerintah itu salah satunya yang disoroti adalah keberadaan ikatan angin. Kemudian ini adalah terminologi atap miring. Jadi mungkin supaya Anda tahu beberapa istilah di konstruksi atap miring yo. Jadi ada hubungan nomor satu.
puncaknya atas ini namanya hubungan. Kemarin dua, ada tirisan tadi. Oh, salah ketik kok ya. Tirisan atau sosoran. Itu nomor dua. Jadi bangunan itu hanya berhenti sampai di nomor tiga ini. Ini dinding bangunannya. Nah, nomor dua itu ini sosoran di luar itu ya. Ini contohnya nih, kalau di sini di tambah atas ini, yang ini ada sosoran. Dia keluar dari bangunan. Bangunan atap. Nomor tiga adalah posisi penopang atap atau dinding atau kolom atau apa itu posisinya di sini. Empat, ada jurai luar seperti ini, jurai luar ya. Terus ada jurai dalam seperti ini, posisi yang biasanya dikasih talang itu, jurai dalam. Ini juga jurai dalam nomor 5 ini, jurai dalam ini. 3 jurai dalam juga ini. Salah nomor pada ini dari bukunya Frick ini. Terus pertemuan jurai luar dan hubungan nomor 6. Jurai luar bertemu dengan hubungan seperti ini posisinya. Kemudian ada hubungan miring nomor 7. Hubungan miring ini ya seperti jurai ya, tapi dia menghubungkan antara hubungan yang di bawah, yang hubungan nomor 1 ini dengan hubungan yang di atas. Dan ada nomor 7 sih hubungan miring. Kira-kira gitu. Untuk konstruksinya sendiri atap miring kira-kira ada 3. Yang pertama dari berupa kasau kayu atau baja. Kasau nanti ada penjelasannya. Kemudian ada balok kayu atau baja. Ini yang seperti tadi, yang baja WF tadi. Mungkin konsepnya seperti yang atap datar tadi yang pakai balok sekundar dan primer kan. Terus ini adalah pakai rangka batang. Bisa pakai kayu maupun papan kayu maupun pakai baja teras. Bukan papan kayu ya, sorry. Kayu maupun baja teras. Baja teras itu ya baja ringan itulah. Itu ini atap kasau. Jarang sih kita lihat memang sekarang atap kasau ini. Tapi dia intinya seperti kuda-kuda tapi reket. Kalau tadi kan kita kenal balok silang nih ya, di atap datar. Kan dia enggak balok gede, baloknya kecil tapi rapat. Nah, ini sama. Ini kuda-kuda tapi dia enggak gede. Enggak kompleks tapi rapat. Ini jaraknya pendek-pendek. Cuman ya itu, ini kan ditulis ya sama Hans Frick ini bahwa maksimalnya 5 meter untuk satu kemiringan. Tapi lebih panjang lagi, ini 4,9 kalau tidak salah. Apa 4,5 ya lupa. Tambah 2,5, anggap aja 2,5 gitu ya. 4,5 tambah 2,5 sudah 7 meter. Sudah perlu ada penambahan khusus seperti ini. Tapi prinsipnya sama, yaitu pakai apa namanya, bukan tidak pakai kuda-kuda yang rangka batang gitu, tapi dia langsung rangka ya atap harus ditopang oleh rangka yang rapat ini. Yang menyamping ini pastinya ikatan angin ya. Dia supaya secara horizontal, secara lateral masing-masing ini tetap berdiri di posisinya, tidak bergerak. Ini contohnya yang masih baru di Australia, ini atap kasau, jadi nggak ada benar-benar kuda-kuda yang sebenarnya masih ada prinsip kuda-kudanya di sini, kuda-kuda tinggi yang gede. Cuman dia kecil, ngerapat juga di sini bikinnya supaya dia bisa langsung pakai papan untuk atapnya seperti ini. Intinya dia pakai seperti kuda-kuda tapi rapat. Kemudian ada atap balok. Atap balok ini kalau mungkin sering kita dengarnya tuh portal ya, orang-orang lapangan bilang itu portal, di mana dari kolom nanti di atasnya ada balok yang langsung membentuk segitiga sesuai bentuk atap miringnya seperti apa. Terus nanti dari atap dari balok primer tadi nanti akan ada balok pembagi atau gording atau balok sekunder nanti buat di posisi ditumpanginya penutup atap. Nah ini contoh ini pakai kayu ya, bahwasannya perlu ada dukungan kolom lagi di tengah. Cuman ketika pakai baja BF misalkan,
dia bisa langsung tanpa panjangkauan di tengah. Karena ikatan di tengahnya antar dua batang itu sangat kuat. Udah bagus. Oh, ini tadi ada ilustrasinya ternyata. Kalau ini tadi baloknya agak rapat ya, maaf, agak rapat, tapi penutup atapnya setiap panelnya bisa langsung disangkal dari ujung ke ujung balok. Sedangkan yang ini karena jarak antar baloknya jauh, akhirnya perlulah gording atau balok sekunder. Ini untuk membagi beban dan tempat untuk menambatkan penutup atap. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi yang portal ya. Jadi dibaca langsung dari ujung ke ujung seperti ini bentuk segitiga. Ada gordingnya, baru dikasih penutup atap di atasnya. Nggak perlu ada kolom lagi di tengah. Berapa lebarnya ini? Keren ya. Hanya cukup dengan batang segini aja. Nggak pakai rangka space frame atau Cremona dan lain-lain. Sudah bisa berdiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya yang rangka batang. Ini yang sering kita sebut, kita kenal dengan nama kuda-kuda. Ada kuda-kuda kayu sebelah kiri, ada kuda-kuda teras. Ini yang di negara kita teras ini pakai baja ringan. Ada sebenarnya bisa terus pakai pakai papan kayu ataupun pakai baja yang agak berat. Memang untuk bentang sangat lebar misalkan ya. Pakai baja siku gitu ada. Tapi ini kita pelajari yang umum aja dulu, yang lazim, yaitu ada kuda-kuda kayu dan kuda-kuda teras. Ya, kan seperti itu.